Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Purnamawati, Prodi Administrasi Niaga semester 1 dengan NIM 12222310011 dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan dengan NIDN 0401018013. Pembahasan maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, esensi dan urgensi identitas nasional, wawasan Nusantara, kewajiban hak warga negara, hakikat implementasi dan praksis demokrasi Indonesia, nilai dan norma dalam konstitusi. Maksud dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, pengertian menurut Nu'man Sumantri dalam Dikti 2000 dalam kurung 2014 .27 tutup kurung, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan nasional, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha dan terencana usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Serta menurut Carter V. Good dalam kurung 1997 tutup kurung bahwa diperlukan dirinya. Bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai dalam membentuk kemampuan individu mengembangkan kemampuan kemampuan-kemampuan itu sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara dan warga masyarakat. Tujuan menurut Depdiknas dalam kurung 2006 .249 tutup kurung, tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. A. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. C. Fungsi Mubaroka dalam kurung 2012, fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah 1. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. 2. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. 3. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. 4. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir, dalam bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Pembahasan kedua ialah esensi dan urgensi identitas nasional. A. Pengertian. Pengertian urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa
Dwi Warna Purwa Cendekia Wasana. Demikian Ki Hajar Dewantara mencerminkan kehendak untuk membangun Indonesia yang memiliki sifat perilaku moral kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak kewajiban serta profesional. Sikap perilaku warga negara yang cinta tanah air dan sadar hak dan kewajiban salah satunya upaya dalam pendidikan keluarga negara yang merupakan bagian integral supaya membangun SDM. Rahayu dalam kurung Rahayu, 2007.2.2 tutup kurung. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang egoterik karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam kurung Dharma Putra, 1998.21 tutup kurung. Kelahiran identitas suatu bangsa memiliki sifat karakteristik dan keunikannya sendiri yang sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor mendukung lahirnya identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional Indonesia meliputi A. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. B. Faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Robert De Ventos seperti dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity mengemukakan teori tentang kemunculan identitas nasional suatu negara akibat dari interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, faktor reaktif. Faktor pembentuk identitas bangsa primordial yaitu sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, serta kelembagaan. Definisi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pembahasan ketiga yaitu wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah prinsip dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Tujuannya ialah untuk mempromosikan rasa persatuan identitas nasional dan fungsi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Fungsi umum wawasan Nusantara ialah sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, fungsi khusus wawasan Nusantara. Terdapat sejumlah kategori khusus dalam melihat fungsi wawasan Nusantara, yaitu A. Sebagai konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, dan keamanan, serta kewilayahan. Hal ini sebagai fungsi dengan wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional. B. Sebagai wawasan pembangunan, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan adalah regulasi yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. C. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan. D. Sebagai wawasan wilayah. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain, khususnya dengan
negara tetangga. Bahasan selanjutnya ialah kewajiban dan hak warga negara. Pengertian negara, negara adalah suatu entitas yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk mengatur suatu wilayah atau daerah tertentu serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terdiri dari suatu wilayah dan rakyatnya, serta dipimpin oleh pemerintah yang diakui secara sah dan memiliki kedaulatan. Secara umum, unsur-unsur negara terdiri dari wilayah, wilayah atau teritori negara merupakan unsur penting dan menentukan batas kekuasaan dan wewenang negara. Wilayah negara terdiri dari daratan, perairan, udara, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Serta lalu penduduk atau rakyat adalah unsur yang sangat penting dalam suatu negara. Penduduk merupakan kelompok yang tinggal di dalam wilayah negara dan berada di bawah kekuasaan pemerintahan. Pemerintah ialah unsur yang sangat penting dalam suatu negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan memimpin negara. Pemerintah dapat terdiri dari berbagai lembaga seperti lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Kedaulatan merupakan hak dan wewenang suatu negara untuk mengatur dan menguasai segala sesuatu yang ada di dalam wilayahnya. Kedaulatan juga menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari campur tangan negara lain dalam kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Tujuannya adalah arah dan sasaran negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Tujuan negara dapat berupa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik, dan keamanan nasional. Warga negara adalah individu yang lahir dan diakui sebagai anggota suatu negara berdasarkan hukum kewarganegaraan negara tersebut, memiliki status hukum dalam suatu negara dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status hukum tersebut. Persyaratan menjadi warga negara. Kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Hak Hak negara menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku, kewajiban warga negara Indonesia wajib menaati dan pemerintah, menaati hukum dan pemerintahan, mohon maaf. Pasal Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga wajib tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Serta yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, 30 ayat 1 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Hak negara. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak untuk pengembangan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dapat berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28 C ayat 1.
hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak berguna, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 281 ayat 1. Selanjutnya, hakikat implementasi dan peran praksis demokrasi Indonesia. Pengertiannya, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yaitu berarti pemerintah atau kekuasaan. Jadi demokratin atau demos kratos berarti pemerintah rakyat atau kekuasaan rakyat. Jenis demokrasi terdapat tiga tradisi pemikiran politik, antara lain teori Aristotelian klasik, teori abad pertengahan, serta doktrin kontemporer. Fungsinya, fungsi demokrasi ya ini sebagai berikut: sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dan pemilihan umum, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku pada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Pandangan terhadap demokrasi Indonesia, sampai titik ini kita berpandangan bahwa demokrasi Indonesia datang dari dua sumber. Satu, sejarah perjuangan bangsa membebaskan diri dari kolonialisme, yang artinya suatu kehendak untuk bebas dari segala bentuk keadaan yang membuatnya tidak bebas atau tidak dapat bertindak sebagai manusia dengan seluruh jati dirinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia. Dan kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya suatu kehendak untuk membentuk tata kehidupan baru yang sepenuhnya berlawanan dengan tata kolonial. Dalam tata baru tersebut, bangsa tidak hanya terbebas dari, tetapi juga punya kebebasan untuk suatu jenis kebebasan yang membuatnya dapat mewujudkan semua potensi kebangsaannya. Dengan itu, langkah bukan jenis petualangan tanpa tujuan, melainkan suatu perjalanan untuk mencapai tempat di mana seluruh idealitas berada. Dalam makna itu, demokrasi Indonesia membuat tiga hal sekaligus, yakni dasar bagi adanya tujuan yang kehendak dicapai dan tiga cara atau prosedur yang sedemikian rupa sehingga langkah berjalan di atas dasar dan sekaligus dengan arah. Demokrasi dengan demikian tidak hanya tentang prosedur-prosedur, tetapi keseluruhan aspek tersebut kita bisa bayangkan apa yang terjadi manakala yang berlangsung hanya suatu prosedur yang disebut prosedur demokrasi, sementara dasar dan arahnya tidak sebagaimana maksud demokrasi Indonesia. Dan pembahasan yang terakhir adalah nilai dan norma dalam konstitusi. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Kemudian nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Macam-macam konstitusi menurut C.F. Strong antara lain, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Dua, konstitusi tidak tertulis atau konvensi, pengertiannya adalah tidak tertulis ialah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Fungsinya penentu atau pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara, atau pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara, penyalur atau pengalih
kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, symbol of unity sebagai rujukan identitas atau keagungan kebangsaan, identity of nation, serta sebagai center of ceremony, fungsi sebagai sarana pengandalian bermasyarakat, social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik, dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Tujuannya yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Hani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.